Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat untuk melihat secara dekat kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Capaian serbuan vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak direncanakan mencapai 70% pada bulan Oktober. Dan Kratom mulai dapat diekspor langsung dari Bandara Internasional Supadio Pontianak ke luar negeri melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Supadio Pontianak di Kuburaya. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Langsung ke informasi pertama, ya pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat untuk melihat secara dekat kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunadi mengunjungi Puskesmas Gang Sehat di Kecamatan Pontianak Selatan. Banyaknya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, terutama peningkatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, sangat diapresiasi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan meninjau kesiapan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas Gang Sehat di Kecamatan Pontianak Selatan. Menurut Menteri Kesehatan, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan menerapkan sistem pelayanan yang mudah dan cepat akan menjadi role model pelayanan di puskesmas se-Indonesia. Penting dalam rangka mencegah jangan sampai penyakit apapun bisa menyebar. Selama ini kita kurang memberikan perhatian, perlu ditingkatkan lagi lah perhatian ke puskesmas. Dan saya udah datang mungkin lebih dari 50 puskesmas ya sejak menjabat. Saya sih kagum. Terima kasih ke Pak Wali nih Pak Edi. Puskesmasnya bersih, inovasinya banyak. Aku ketemu dokter-dokternya semangat, ya, berprestasi. Ya mudah-mudahan bangga lah ini bisa menjadi contoh puskesmas di daerah lain. Jadi aku titip Pak Wali, terima kasih banyak nih karena ini anak buahnya Bapak kan. Mudah-mudahan terus menjadi puskesmas yang terbaik dan bisa dicontoh. Terima kasih ya. Kesehatan. Dalam kunjungan kerja ke Kalbar, beliau menyempatkan diri untuk datang ke Puskesmas Gang Sehat ini. Dan alhamdulillah diapresiasi sangat baik karena ada 20 inovasi bahkan lebih yang dilakukan baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan. Dan beliau menyampaikan ini akan menjadi salah satu role model untuk puskesmas di tempat lain. Dan terus terang kedatangan beliau akan menyemangati kami dalam memberikan pelayanan yang optimal, ya, prima di bidang kesehatan. Wali Kota Pontianak sendiri mengaku senang inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak di tiap puskesmas menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Untuk itu, peningkatan pelayanan baik dari pendaftaran hingga pelayanan kesehatan akan lebih ditingkatkan. Dari Pontianak, Berlian Pasore iNews melaporkan. Saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Budi Gunadi Sadikin meminta kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono agar capaian serbuan vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak dapat mencapai 70% pada bulan Oktober. Dengan tercapainya target serbuan vaksinasi, Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, dapat terlindungi dari penyebaran virus COVID-19. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin divaksin di Kota Pontianak membuat capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Pontianak hingga bulan September sudah mencapai 53,2%. Selain itu, untuk mewaspadai masuknya varian baru MU dan Lambda, masyarakat diminta untuk tetap taat protokol kesehatan, serta menyiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk pasokan vaksin, Menteri Kesehatan akan mengirim sesuai dengan kebutuhan Kalimantan Barat. Kalau COVID tadi beliau menyampaikan target vaksinasi di akhir Oktober bisa mencapai 70%. Nah, kita sedang berupaya
berupaya karena beliau juga tadi akan mensuplai vaksin ya untuk Kota Pontianak dan Kalbar. Nah, kita akan berupaya dan mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk memanfaatkan vaksin yang ada untuk kita sama-sama melakukan vaksinasi supaya target tadi bisa tercapai. Dan yang lainnya beliau minta untuk tetap waspada ya, tidak lengah menghadapi pandemi Covid yang artinya mudah-mudahan varian baru tidak masuk di kota ini. Ini wilayah masuk zona kuning. Kalau pemberlakuan PPKM kita level 3 kan. Nanti akan dievaluasi pada tanggal 4 Oktober ya. Kalau berdasarkan beberapa indikator risiko maupun indikator penularan, sebenarnya kita sudah masuk kepada level 2 seharusnya. Karena dari jumlah penderita per minggu per 100 penduduk itu kita sudah rendah level 1. Kemudian yang rata-rata dirawat di rumah sakit kita juga sudah rendah, kita sudah masuk level 2. Angka kematian kita sudah sangat rendah, kita masuk level 1. Saat ini Kota Pontianak harus sudah masuk dalam PPKM level 2 karena berdasarkan beberapa indikator resiko dan penularan. Terkait penularan COVID-19 per 100 penduduk masuk level 1. Pasien yang dirawat masuk level 2, bor sudah mencapai 12%, termasuk juga perawatan pasien COVID-19 di rumah karantina yang saat ini berjumlah 3 orang saja dengan CT yang rendah. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Serbuan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Pontianak. Salah satunya di Puskesmas Perumnas 1 Kecamatan Pontianak Barat yang melayani vaksinasi dosis 1 dan 2 kepada masyarakat. Vaksinasi terus dilakukan guna mempercepat target sasaran vaksinasi kepada masyarakat. Pelayanan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Perumnas 1 dibuka sejak pukul 7 pagi hingga 12 siang. Masyarakat Kota Pontianak bisa melakukan vaksinasi mulai hari Senin hingga Jumat. Vaksinasi di Puskesmas Perumnas 1 ini menargetkan 100 hingga 150 orang masyarakat yang diberikan vaksinasi hingga selesai, sesuai nomor pendaftaran. Menurut Kepala Puskesmas Perumnas 1 Yeni, vaksinasi tahap 1 dan 2 yang dilakukan tersedia vaksinasi Sinovac dan Moderna. Dan stok vaksin di Puskesmas Perumnas 1 mencukupi, sehingga masyarakat Kota Pontianak bisa datang ke posko pelayanan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah untuk antusias masyarakat sangat banyak ya yang ingin vaksinasi. Karena sekarang juga stok vaksin kita juga banyak, sehingga alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dan bahkan kami mengajak seluruh masyarakat khususnya Kota Pontianak untuk bisa vaksinasi ke puskesmas. Sejauh ini yang paling banyak kita temukan menjadi kendala vaksinasi yang belum bisa dilakukan itu terkait tekanan darah, Pak. Di mana batas tekanan darah yang bisa kita toleransi untuk vaksinasi itu sistolik 180, diastolik 110. Jadi tensinya harus di bawah 180/110. Jadi itu yang paling banyak sekali kita temukan penyebab penundaan vaksinasi. Sejauh ini proses vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Perumnas 1 belum menemukan masyarakat yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI setelah habis diberikan vaksinasi. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Guna mendukung percepatan vaksinasi, FKPPI Kalimantan Barat menggelar vaksinasi massal untuk generasi milenial di Pontianak. Dalam vaksinasi dosis pertama tersebut, 500 vaksin disuntikan ke masyarakat. Seperti inilah antusias masyarakat khususnya generasi milenial dalam mengikuti serbuan vaksinasi massal yang digelar Forum Keluarga Putra-Putri Purnawirawan Indonesia di kantor FKPPI Kalimantan Barat Selasa pagi. Serbuan vaksinasi massal ini menyasar ke generasi milenial dengan kuota 500 dosis vaksin yang disuntikan. Salah seorang generasi milenial yang juga merupakan pelajar di Kota Pontianak, Yolanda mengatakan, awalnya memang dirinya takut untuk divaksin. Namun karena pengalaman di keluarga ada yang terpapar, memunculkan niatnya untuk ikut vaksinasi karena selain menjaga kesehatan juga menciptakan herd immunity di tubuh.
Itu khawatir nggak sih dengan keamanan vaksin yang udah ada dari pemerintah? Sebenarnya sih khawatir, cuman sih saya lihat orang tuh banyak yang vaksin tuh nggak kena apa-apa sih. Ragil Arsyanda, Ragil Arsyanda. Saya ikut vaksin aja ya. Karena banyak setelah kita melihat di masyarakat, masih banyak para pemuda-pemuda ini yang belum divaksin. Dan kita ajaklah, karena kan vaksin ini sudah menjadi keharusan. Nah, maka kita coba mengimbau di kalangan generasi muda untuk kita vaksin. Setelah kita lihat di sini ada, tapi kok generasi mudanya kurang, atau anak sekolah yang belum. Nah, kita coba mengimbau, kita ajakkanlah untuk itu. Generasi milenial yang ada di Kalimantan Barat diharapkan dapat mensukseskan vaksinasi, karena masih banyak generasi muda di Kalimantan Barat belum mendapatkan vaksinasi secara merata. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sementara itu, guna mengejar capaian herd immunity di Kabupaten Kuburaya yang masih jauh dari target, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya menggelar vaksinasi setiap hari. Namun, menurut Dinas Kesehatan, pihaknya masih menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Hal ini dikarenakan keterbatasan vaksin. Sejauh ini capaian vaksin di Kabupaten Kuburaya masih jauh dari target, yakni hanya 18%, sehingga menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya pun melakukan vaksinasi setiap hari kepada masyarakat yang telah divaksin dosis pertama sebelumnya. Marijan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya menjelaskan, jika pihaknya sudah mengatur jadwal setiap minggu dan dilaksanakan setiap hari. Namun untuk sementara waktu Dinas Kesehatan hanya dapat menggelar vaksinasi dosis kedua karena keterbatasan vaksin. Memang harus kita perkuat vaksinasi. Jadi vaksin kita tidak diberikan kepada titik-titik tertentu seperti kantor bupati, tapi nanti harus titik fokusnya kepada sasaran yang tepat, ya desa bahkan dusun yang sudah kita jadwalkan. Kemudian jadwal yang kita susun ini, vaksin yang kedua di Kabupaten Kuburaya itu cukup banyak ya di minggu ini kita per minggu jadwalnya untuk menyesuaikan vaksin yang hadir. Ada vaksin yang hadir di Kabupaten Kuburaya itu hanya vaksin yang kedua. Selain BIN ya, vaksin kedua. Kenapa vaksin kedua? Tidak vaksin pertama. Vaksin yang pertama ini tidak bisa kita buka dulu, kecuali yang beri bantuan BIN, karena memang tidak ada lokasi vaksin yang pertama di Kabupaten Kuburaya. Oke, kalau untuk Marijan juga menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah guna mempercepat herd immunity. Namun tetap patuhi protokol kesehatan agar cepat terbebas dari COVID-19. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Ekspor perdana Kratom di Bandara Supadio Pontianak, informasinya akan hadir setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.